Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang prosedur melaporkan tindak pidana atau melaporkan terkait peristiwa kejahatan. Karena banyak di masyarakat ini yang menjadi korban kejahatan tapi bingung mau melaporkan peristiwa tersebut kemana, atau tadi takut melaporkan tentang peristiwa tersebut, atau tadi karena tidak tahu dan lain-lain seperti itu. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan prosedur ya kan, atau cara ketika mau melaporkan terkait peristiwa pidana atau mau melaporkan terkait pengaduan. Karena dalam proses penegakan hukum, law enforcement, ketika mau ada laporan atau pengaduan, legal standingnya ketika seorang tersebut menjadi korban, ketika seorang tersebut di sini tadi melihat ya kan, merasakan dan seterusnya, ini diperbolehkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib di sini, kepada polisi seperti itu. Nah, tadi misalkan terkait pelaporan, misalkan kecelakaan, bencana, kerusuhan dan lain-lain, atau tadi pengaduan terkait penghinaan, ancaman, tindak pidana kekerasan, pencurian misalkan, atau terkait ITE, informasi transaksi elektronik ya kan, yang saat ini memang banyak kejahatan yang tidak konvensional lagi, mungkin sudah bertransformasi di sini menggunakan teknologi industri 4.0, menggunakan internet seperti itu melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, yang pertama tadi, ketika kawan-kawan tadi ingin melaporkan peristiwa kejahatan atau tindak pidana tersebut, langsung ke kantor kepolisian. Kantor polisian di sini ada Polsek, ya, ada Polres, ada Polda, ada Mabes Polri. Jadi kawan-kawan di sini bebas mau melaporkan kemana. Yang pasti ketika ada peristiwa pidana, cari kantor polisi terdekat. Apakah di Polsek, ya, apa di Polres seperti itu. Apa mau langsung ke Polda atau langsung ke Mabes Polri. Tetapi biasanya tadi ketika orang mau melaporkan tindak pidana itu mencari kantor polisi yang terdekat di tempatnya ya, atau di tempat peristiwa pidana tersebut dilakukan atau terjadi. Yang penting masih wilayah hukum di dalam peristiwa tersebut. Nah, itu. Jadi ketika kawan-kawan datang ke kantor polisi, langsung cari bagian SPKT. SPKT di sini Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Jadi seorang pelapor ya bisa menceritakan, bisa mengadukan terkait peristiwa yang dialami, baik kejahatan maupun dan lain-lain seperti itu. Nanti di sini ada petugas yang akan mendengarkan laporan dari seorang tersebut ya kan, atas dugaan misalkan melaporkan terkait tindak pidana atau kejahatan. Nah, jadi kawan-kawan langsung datang ke bagian SPKT, Sentra Kepolisian Terpadu ya, atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Nah, ketika kawan-kawan tadi sudah menceritakan terkait peristiwa pidana tersebut, nanti akan diberikan surat seperti itu ya, atau laporan bahwa memang peristiwa kejahatan tersebut ini sudah dilaporkan. Nah, terus berlanjut ketika memang nantinya di dalam penyelidikan ya, di dalam penelitian oleh penyidik pembantu, memang di sini memang yang diduga melakukan kejahatan itu terbukti berdasarkan alat bukti yang ada, maka seorang yang diduga tadi pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan akan ditetapkan menjadi tersangka. Nah, jadi kawan-kawan tadi dalam prosesnya ya,
ini akan diberikan surat pemberitahuan. Nanti siapa yang memegang perkara tersebut, nanti akan diberikan tugas kepada kepolisian, ya kan, kepada penyidik atau penyidik pembantu yang bisa dihubungi oleh pelapor tadi ketika pelapor ingin menanyakan perkembangan perkaranya sudah sampai mana. Terus diberikan SP2HP, ya kan, ditembuskan lagi nanti PDP sampai nanti seorang tersangka tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan sampai ke peradilan menjadi terdakwa statusnya seorang tersangka tersebut. Nah, jadi tadi pelapor itu diberitahu oleh penyidik pembantu tersebut atau yang memegang perkara tersebut. Nah, terus kawan-kawan, jangan takut ketika melaporkan peristiwa pidana, peristiwa kejahatan ke kantor polisi. Karena apa? Ketika kawan-kawan mau melaporkan, mau memberikan informasi, mau melakukan pengaduan, ini membantu kepolisian, ya kan, membantu polisi untuk bisa melakukan law enforcement, ya, penegakan hukum di sini secara preventif maupun represif seperti itu, agar tadi di wilayah hukum yang ada di tempat saudara ini aman seperti itu, agar di wilayah hukum saudara, di tempat saudara tinggal, ini selalu dipantau, selalu dilihat oleh pihak yang berwajib di sini, polisi seperti itu. Nah, tadi ketika ada permasalahan-permasalahan hukum, tadi ketika ada kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar lingkungan saudara, tadi jangan dibiarkan begitu saja. Tapi kalau bisa tadi ada inisiatif, ya kan, ada kesadaran dari kawan-kawan semua, dari masyarakat untuk bisa mau melaporkan kepada pihak yang berwajib di sini, kantor polisi seperti itu. Nah, kawan-kawan, terus juga tadi ketika kawan-kawan mau melaporkan peristiwa pidana tersebut atau tadi mau melaporkan terkait peristiwa kejahatan, ini tadi tidak dipungut biaya, ya. Jadi tidak ada biaya yang dikeluarkan ketika kawan-kawan mau melaporkan ke kantor polisi. Nah, inilah kawan-kawan prosedur, ya, di dalam melaporkan tindak pidana. Jadi tadi welcome 24 jam kantor polisi ini melayani masyarakat seperti itu. Terkait peristiwa-peristiwa pidana, terkait peristiwa-peristiwa kejahatan yang ada di wilayah hukum, ya, atau tempat saudara masing-masing. Ini saja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.